Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Technopreneurship. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Technopreneurship ini adalah kewirausahaan berbasis teknologi. Dan untuk apapun kegiatannya, itu pasti kita membutuhkan yang namanya manajemen dan juga suatu sistem. Nah, karena Technopreneurship ini berkaitan dengan kewirausahaan, di mana ada proses jual dan beli jasa ataupun produk, maka kita akan mempelajari tentang sistem manajemen bisnis. Oke, untuk yang pertama kita mulai dulu dari definisi. Ini adalah definisi secara umum dari sistem manajemen bisnis, tapi kita coba bedah dulu dari tiga kata utamanya, yaitu sistem, manajemen, dan juga bisnis. Untuk sistem ini bisa kita artikan sebagai suatu perangkat yang dibuat untuk mempermudah kita dalam mencapai suatu tujuan. Kalau manajemen itu artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dan bisnis itu adalah proses yang melibatkan jual atau beli, baik itu jasa ataupun produk. Nah, ketika digabungkan, sistem manajemen bisnis ini menjadi suatu perangkat yang digunakan untuk implementasi taktis dan praktik perencanaan strategis, proses, kebijakan, pedoman, dan prosedur untuk digunakan dalam penyebaran, pelaksanaan, pengembangan strategi, dan rencana bisnis. Nah, jadi memang definisinya cukup panjang, makanya kalian perlu memahami dulu arti dari ketiga kata tersebut, sistem, manajemen, dan bisnis. Kemudian, sistem manajemen sendiri secara umum ya, itu mempunyai komponen-komponen utama. Dan dalam sistem manajemen yang akan kita bahas di sini, kita akan mulai dulu dari komponen perencanaan, dilanjutkan ke pelaksanaan, pengarahan, dan dilanjutkan dengan pengendalian. Nah, untuk perencanaan ini itu adalah segala proses penentuan tujuan, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang, dan juga bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Itu masuk ke dalam komponen perencanaan. Dan untuk pelaksanaan ini adalah proses operasi atau ketika kegiatan berjalan, di mana eh, kita sudah mulai melakukan hal-hal yang memang ditujukan untuk mencapai tujuan. Dan lalu ada proses pengarahan. Nah, proses pengarahan ini tidak terlepas dari eh, kemampuan memimpin atau leadership, dan juga directing, yang mengarahkan dari seseorang atau beberapa orang yang mungkin ada di bagian manajemen, di mana mereka itu bisa melakukan hal-hal yang menginspirasi, kemudian bisa mengarahkan, dan juga bisa memimpin sehingga pelaksanaannya ini bisa dilakukan dengan lebih efektif. Kemudian pengendalian, nah jadi eh, pengendalian ini ketika suatu hal-hal berjalan secara berulang dan terus-menerus, itu mungkin terkadang ada yang keluar garis atau eh, mungkin tidak sesuai rencana awal, sehingga perlu adanya proses pengendalian yang mana isinya itu adalah proses pengawasan bagaimana suatu bidang ataupun bagian itu melaksanakan tugasnya sudah sesuai ataupun belum. Oke, kemudian dari keempat komponen ini tentunya semuanya bertujuan untuk mempermudah suatu bisnis dalam pengambilan keputusan, dan juga untuk mempermudah proses evaluasi ke depannya. Kemudian setelah komponen ada aspek manajemen bisnis. Untuk aspek manajemen bisnis itu dimulai dari SDM-nya, jadi ada sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik, informasi dan teknologi, dan proses bisnisnya. Kalau untuk sumber daya manusia itu jelas ya, artinya adalah brainware atau para pengguna, orang-orang yang memang ada dalam bisnis tersebut. Untuk finansial itu yang berkaitan dengan anggaran atau keuangan, sumber daya fisik itu yang berkaitan dengan perangkat yang dimiliki ya, mungkin seperti komputer, kantor, meja. Informasi dan teknologi ini yang berkaitan dengan data, informasi, sistem informasi, dan teknologi untuk mengelola informasi tersebut. Dan proses bisnis ini adalah proses utamanya, yaitu proses
penjualan produk atau jasanya. Nah, setelah komponen dan aspek, mengapa suatu bisnis itu memerlukan sistem manajemen, itu ada beberapa tujuan. Jelas untuk mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengelola sumber daya dengan bijak, sumber daya yang ada di sini ya. Kemudian meminimalkan risiko dan mengelola perubahan serta mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi kalau misalkan tadi kan di tahap terakhirnya itu ada pengambilan keputusan dan evaluasi. Nah, evaluasi inilah yang mendorong seseorang untuk atau suatu kelompok untuk melakukan inovasi dan perbaikan. Lalu kunci utama dari sistem manajemen bisnis itu adalah kegiatan operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Kalau operasional ini segala sesuatu yang berkaitan dengan proses operasi atau proses eh, produksi barang atau jasanya. Kemudian pemasaran ini berkaitan dengan proses distribusi dan juga bagaimana kita atau perusahaan menjaring konsumen. Keuangan ini adalah proses pencatatan segala macam hal, uang masuk dan uang keluar. Ini hal yang mungkin kadang diremehkan, tapi jika terlewat atau tidak diprioritaskan juga bisa menghasilkan kerugian. Dan sumber daya manusia ini adalah bagaimana suatu perusahaan itu bisa em, membagikan peran dan juga tugas yang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang memang tersedia di perusahaan tersebut. Nah, lalu implementasi sistem manajemen dalam bisnis itu ada banyak. Pertama, penetapan tujuan dan sasaran itu sudah termasuk implementasi. Pemilihan sistem manajemen. Nah, pemilihan sistem manajemen juga dalam bisnis ini ada cukup banyak ya, mulai dari manajemen produksi, manajemen K3, atau ya sistem manajemen K3, ada SML juga, sistem manajemen lingkungan. Nah, itu termasuk implementasi sistem manajemen dalam bisnis. Pengujian dan pemantauan awal ini perlu sebelum bisnis itu berjalan keluar, perlu ada pengujian atau pemantauan. Jadi mulai dari uji lab mungkin ya, untuk kemudian juga eh, proses pemantauan penggunaan di awal-awal. Audit dan evaluasi ini jelas untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap sistem manajemen, perencana pengumpulan data, perencanaan, dan penetapan tujuan. Jadi itu adalah termasuk ke dalam implementasi sistem manajemen dalam bisnis. Nah, lalu apa saja tantangan dalam mengimplementasikan sistem manajemen bisnis? Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman karyawan. Karena kan untuk jajaran direksi ataupun founder, co-founder, mungkin mereka memiliki pemahaman yang sama terkait mau dibawa bisnisnya kemana. Tapi untuk karyawan yang dibawa atau direkrut itu semuanya berbeda, sehingga tidak semuanya sadar dan paham tentang sistem manajemen bisnis. Biaya implementasi yang tinggi jelas jika ingin menerapkan sistem manajemen yang baik ya, tidak hanya dalam bisnis tapi dalam lingkungannya, dalam ketiganya, dan dalam hal lainnya itu tentu membutuhkan biaya yang besar. Keterbatasan sumber daya balik lagi, pasti perusahaan itu punya keterbatasan di sumber daya, baik itu fisik, manusia ataupun finansial. Tentunya itu menjadi tantangan. Nah, solusinya apa? Ya tadi mulai dari pelatihan dulu ya, untuk kurangnya kesadaran dan pemahaman itu bisa mulai masa orientasi pekerja dulu, kemudian juga ada pelatihan terkait sistem manajemen. Biaya implementasi yang tinggi ya, solusinya harus dianggarkan sebaik mungkin dari saat bisnis itu akan dijalankan. Keterbatasan sumber daya ya ini ya, balik lagi ke tadi manajemen. Jadi bagaimana caranya menentukan tugas yang tepat, menggunakan alat yang tepat, tidak ada yang terbuang sia-sia. Itu mungkin ya beberapa pengenalan terkait sistem manajemen bisnis. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.